sudah baca munjiat, kita sudah baca sholawat, apapun sudah kita amalkan, waktunya diuji mah ya diuji, karena memang hidup itu perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Tapi tenang aja teman-teman, setelah kita ngerasain ujian yang sedih-sedih, yang sakit-sakit, yang bikin nangis, yang bikin kecewa, itu tuh siap-siap, abis itu udah kabar gembira. Begitupun sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, mau kirim testimoni, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku miliza.arneli@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku miliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Oke teman-teman, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Na di Bogor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mil, halo juga Mbak Na. Aku Na dari Bogor. Aku mau ngasih testimoni tentang keajaiban sholawat yang aku jalani saat ini. Begini Mbak Mel ceritanya, waktu itu suamiku baru keluar rumah sakit karena kecelakaan dan harus bolak-balik buat rawat jalan, kontrol kondisinya. Bersamaan juga aku habis kena tipu belasan juta karena kebodohanku yang gampang percaya orang. Nah, otomatis uangku yang harusnya buat pegangan ke rumah sakit nimba raib total dan gak ada uang. Itu cuman ada 300.000. Itu pun hasil pinjem ke saudara. Sedangkan aku masih butuh biaya besar buat bolak-balik ke rumah sakit antar suami kontrol. Kebetulan rumah sakitnya jauh banget dari rumah karena beda kota, dan kami bolak-balik menggunakan Grab mobil. Sudah ditebak dong besar biaya ongkosnya. Nah, saat aku benar-benar bingung untuk dana ongkos itu karena mau nyari kemana uangnya, karena masih seminggu ke depan kami bolak-baliknya. Aku semalaman baca salawat Jibril sekitar 800-an kali Mbak Mel. Gak sampai tertidur, begitu kebangun terusin baca lagi. Masya Allah, besoknya suami dapat WA dari kerjaannya, dapat transferan sebesar 800.000. Masya Allah. Sebagai dana tengokan guru-guru di kerjaannya, yang artinya kami bisa punya ongkos buat beberapa hari ke depan. Aku bersyukur banget Allah benar-benar bantu kami. Aku percaya akan the power of salawat sekarang. Walau belum banyak, aku usahain selalu bersalawat. Bismillah, Allah bantu masalah kami satu persatu. Terima kasih Mbak Mel. Aku ikutin channel Mbak Mel baru sebulanan ini, dan aku tekunin salawat ini juga baru sebulanan. Tapi Allah benar-benar nolong aku. Sehat selalu Mbak Mel dan keluarga. Begitulah sedikit salah satu cerita testimoniku Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Na di Bogor. Semoga suaminya lekas sembuh ya Mbak ya, dan bisa bekerja lagi seperti biasa. Amin. Semoga lancar rezekinya juga ya. Jadi Mbak Na ini suaminya kecelakaan teman-teman, dan mesti bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Tapi masalahnya uang tinggal 300.000.
Perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu lumayan jauh, jadi mesti naik Grab mobil yang tahu sendiri berapa kalau naik Grabnya yang mobil gitu ya. Pokoknya naik kalau mobil ya pasti lebih mahal daripada kita naik motor. Nah, udah gitu uang tinggal 300.000. Kumaha atuh? Iya enggak? Bingung. Mbak Ana udah gak punya uang lagi karena abis ketipu. Tuh, pasti teman-teman ada gak yang ngalamin? Kalau misalnya kalian sudah sholawatan ya, kalian udah baca sholawat, tiba-tiba ada penawaran investasi. Dan di dalam misalnya apalagi dimasukin ke grup, udah banyak banget nih yang ketipu. Bahkan teman aku sendiri ketipunya sampai puluhan juta loh teman-teman. Dimasukin ke grup, di dalam grup itu orang-orangnya ada yang dapat juga nih. Akhirnya kita percaya, hati-hati, mereka itu komplotan. Bahkan mungkin mereka hanya 1 orang atau 2 orang aja dengan nomor yang banyak. Hati-hati banget ya teman-teman ya. Pertama-tama mungkin kalian akan dikasih gitu loh dari investasi kalian yang sedikit terus dapat. Tapi yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya itu nauzubillah deh, bener-bener udah banyak banget yang ngerasain. Jadi hati-hati, jangan dikira wah ini berkah sholawat nih aku dapet cara mudah mendapatkan uang dengan investasi-investasi. Jangan, hati-hati. Kalau mau melangkah juga mesti dipikir dulu. Ya, dipikir dulu ini bener nggak penipuan bukan, dicek nomornya kalau perlu ya, dicek di apa sih ada namanya get kontak gitu kan ya. Dan akhirnya sudah tertipu, mbaknya kena tipu sampai habis duitnya jadi sisa 300.000. Dalam keadaan bingung ya, aduh gimana nih gitu loh buat ongkos. Akhirnya mbaknya coba baca salawat Jibril. Semalaman baca dapat 800 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam keadaan pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu 300 yang dipegang sama Mbak Na juga itu hasil minjem sama saudara, bukan duitnya sendiri tuh. Akhirnya baca sampai ketiduran, terus kebangun lagi, baca lagi sholawat Jibrilnya sampai dapat 800 sholawat Jibril. Dan Masya Allah paginya dapat suami, dapat transferan 800.000 dari teman-teman di tempatnya mengajar. Jadi teman-teman dari suaminya Mbak Na ini pada patungan gitu ya. Biasanya kalau ada yang sakit kan kita pada patungan gitu buat nengokin, dan ini dikasih dalam bentuk uang aja deh gitu ya. Kemudian ditransfer uangnya 800.000, bisa untuk ongkos bolak-balik ke rumah sakit. Masya Allah, the power of salawat. Kok bisa ya Mbak baca salawat 800 doang, salawat Jibrilnya cuma 800, bukan 8.000, bukan 80.000, kok dapat pertolongan? Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Barangkali pertama ya, kalau dikabulkannya nanti Mbak Na akan melupakan sholawat atau tidak mau lagi bersolawat, barangkali ya. Atau barangkali kemungkinan yang kedua ya teman-teman, Mbak Na ini sebenarnya selama ini sudah mengumpulkan tabungan pahala yang banyak, tabungan kebaikan yang banyak. Jadi ketika ketika deketin Allah baru sebentar ya udah cepet terkabulnya. Ibarat yang kemarin pernah aku ilustrasikan, ibarat kita ini mau mencapai tujuan ya, tujuan kita jaraknya ada di depan gitu jauh, tapi selama ini kita sudah jalan, memang sudah di jalan yang benar, sudah di jalur yang benar, kita udah jalan, kita udah ada di tengah-tengah. Sementara teman kita gitu ya, atau teman kita deh, kita yang di belakang deh ya, teman kita udah di tengah-tengah, udah jalan duluan, udah maju duluan, kita baru memulai. Beda, meskipun kita lari, kita tidak bisa mengejar teman kita yang udah duluan, udah deket. Teman kita lari, nyampe dia gitu loh. Semoga teman-teman paham maksud aku ya. Dan Masya Allah banget pertolongan datang kepada Mbak Na. Terus deh baca sholawat. Sholawat apa aja, yang penting kita yakin, yang penting kita istiqomah, kita pasrah, kita introspeksi diri. Introspeksi diri supaya sadar diri. Introspeksi diri dari apa? Dari segala kesalahan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita selama ini jauh dari Allah, selama ini kita banyak melakukan maksiat misalnya, atau selama ini kita sholatnya selalu ketinggalan, atau bahkan kita nggak sholat sama sekali. Introspeksi. Jadi ketika kita baru deketin Allah, jadinya nyadar gitu. Jadi kita nggak yang maksa Allah untuk ngabulin doa kita, kita jadinya pasrah. Tuh perlunya introspeksi diri teman-teman. Jadi supaya kita tuh nggak yang merasa udah melakukan banyak hal nih buat Allah, kita udah sholawatan nih, emangnya Allah untung dengan salawat kita? Enggak, kita yang untung. Orang kita baca sallallahu ala Muhammad, Allah kasih 10 ampunan dosa, Allah beri 10 rahmat,
Terus masa yang untung Allah? Enggak, yang untung kita. Itulah ya teman-teman. Jadi jangan pernah lagi teman-teman menyalahkan Allah, menyalahkan sholawat atas segala ujian yang sedang dijalani saat ini. Banyak banget. Aku baca sholawat malah diuji bertubi-tubi. Aku berhenti baca sholawat sekarang udah. Apalagi munjiat tuh. Banyak banget yang bilang aku berhenti sekarang baca munjiat. Udah, aku gak mau lagi baca munjiat. Takut aku soalnya baca munjiat ujiannya makin bertubi-tubi, makin kenceng ujiannya. Kata siapa? Bukan sholawat penyebab kamu diuji, bukan teman-teman. Sholawat itu nggak bikin kita makin susah, enggak. Sholawat justru bikin kita makin mudah hidup kita dengan bersolawat. Kita baca sholawat diampunin langsung otomatis dosa kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Otomatis langsung dihapus dosa. Nggak ada sholawat yang bikin kita jadi susah, nggak ada. Bisa jadi memang kitanya waktunya lagi diuji. Kebanyakan kan gitu ya. Kita tuh lagi punya utang. Ya kebanyakan seperti itu ya. Kita punya utang, teman-teman punya utang. Berharap dengan baca munjiat besok utangnya lunas. Tapi ternyata besok ditagih. Ditagih dari Ar-Rahman aja. Si A nagih, si B nagih, si C nagih, si D nagih, si E nagih, si F nagih. Akhirnya merasa loh udah baca munjiat kok bertubi-tubi ujiannya. Hei, introspeksi diri. Ngutangnya dulu sebelum kenal sholawat. Ngutangnya dulu sebelum deketin Allah. Kok sekarang ketika deketin Allah baca sholawat nyalain sholawat ketika ditagih hutang? Namanya juga kita ngutang ya udah pasti ditagih teman-teman. Ya, jadi berhentilah untuk berpikir gara-gara sholawat malah diuji. Jangan. Adik aku baru aja keluarganya sakit ya, suaminya sakit, anaknya sakit, masih sakit, suaminya masih sakit, anaknya enggak, anaknya udah mulai membaik ya teman-teman. Adik aku ini pengamal sholawat munjiat udah lama, dari mulai hamil, dari mulai kepengen punya anak sampai akhirnya anaknya udah lahir, pokoknya setiap hari mengamalkan sholawat munjiat gitu ya. Dan tetap aja kok diuji teman-teman. Anaknya lagi sehat-sehat tiba-tiba sakit, suami tiba-tiba sakit. Pulang kerja dari pagi buta ya, dari subuh dia udah berangkat kerja. Perjalanannya lumayan jauh, 1,5 jam dari Bekasi ke Jakarta Barat atau Selatan aku lupa. Sampai rumah kepengen buka puasa, rebahan, mandi, santai, main sama anak. Tahu-tahu harus ke klinik. Anaknya sakit, suaminya sakit. Apakah itu penyebab baca munjiat? Enggak. Jadi meskipun kita sudah baca munjiat, kita sudah baca sholawat, apapun sudah kita amalkan, waktunya diuji mah ya diuji. Karena memang hidup itu perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Tapi tenang aja teman-teman, setelah kita ngerasain ujian yang sedih-sedih, yang sakit-sakit, yang bikin nangis, yang bikin kecewa, itu tuh siap-siap, abis itu ada kabar gembira. Begitupun sebaliknya. Ketika sudah ada kabar gembira nih, dapat rezeki nomplok misalnya, dapat kabar gembira apa gitu ya. Tapi siap-siap juga, persiapkan diri. Wah, abis ini ada ujian yang lain lagi. Biasanya kalau abis senang, sedih tuh. Dan abis sedih, senang tuh, begitu terus. Makanya aku paling takut kalau dapat ujian kebahagiaan gitu. Kalau dapat kabar gembira, dapat rezeki nomplok, itu paling takut. Karena abis itu akan ada aja biasanya tuh. Tapi insya Allah kalau pengamal sholawat, meskipun ada ujian bertubi-tubi, hatinya kuat. Nangis boleh, namanya kita dikasih sama Allah, dikasih air mata, ya nggak? Nangis boleh nangis, tapi jangan nyalahin Allah. Jangan nyalahin keadaan. Apalagi sampai nyalahin sholawat, na'udzubillah. Ya, sholawat itu amalan paling mudah untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pertolongan Allah, menggapai hajat. Kok malah nyalahin sholawat? Na'udzubillah. Kita baca istighfar, belum tentu istighfar kita diterima. Kita harus benar-benar ikhlas, benar-benar mohon ampun sama Allah ketika beristighfar. Bukan sekedar kita ngucap astagfirullah doang. Harus benar-benar dari hati menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Mungkin dari 1000 istighfar yang kita baca, keterimanya 1, mungkin keterimanya 10 gitu. Tapi kalau sholawat,
kita baca, meskipun kita baca salawat pendek yang salawat Jibril Shallallahu Alaihi Muhammad, bacanya sambil nonton TikTok, bacanya sambil lihat YouTube, bacanya sambil nonton TV, bacanya sambil ngobrol, sambil teleponan sama teman, tapi di hati Shallallahu Alaihi Muhammad, otomatis langsung dihapus 10 dosa kita, diberikan 10 rahmat. Rugi makanya kalau teman-teman nyalahin sholawat atas ujian yang dihadapi saat ini. Sabar, Rasulullah yang udah dijamin surga diuji. Masa kita yang baru hari ini, baru kemarin, baru seminggu yang lalu baca sholawat udah merasa kok begini, kok diuji banget sih, kok aku kayaknya susah banget sih, mana pertolongan Allah, aku udah salawatan, udah deh aku berhenti aja salawat kalau kayak gini. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai ya nyala-nyalain salawat lagi, nyala-nyalahin Allah lagi, nauzubillah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Na rezekinya lancar, doa-doanya segera dijabah, suaminya cepat sembuh, amin. Dan semoga teman-teman yang lagi pada sakit juga pada sembuh ya. Semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utang-utangnya lunas, amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.